Al-Ustadz Dr. Abdul Muhyidd Nawawi. Baik, selanjutnya kami silahkan kepada guru kita Al-Ustadz Dr. Muhyidd untuk memberikan kajian tentang filsafat hidup batas pengetahuan. Kami silahkan, Ustadz. Oke, terima kasih Ustadz Abdul Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ilal huda wa wala wala hawla wala quwata illa billah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kembali berjumpa di dalam kajian kafah, kajian Islam kafah Nasabil Umarofis. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa meneladani kemuliaan akhlaknya. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di beberapa pertemuan sebelumnya mungkin ada sekitar 4 kali ya. Kita kita membahas tentang pemikiran guru kita, Profesor Dr. Kiai Haji Nasruddin Umar MA. Dan akhirnya beberapa hari lalu ada acara ulang tahun beliau. Dan saya kira karena acara ulang tahunnya sudah selesai, kita tinggalkan dulu sejenak pemikiran beliau. Kita mungkin akan mengulik-ngulik lagi pemikiran Profesor Dr. Nasruddin Umar, guru kita, terutama karena beliau telah melahirkan buku baru kemarin ya. Judulnya apa, Ustadz Karim? Buku yang diluncurkan kemarin pada waktu ulang tahun. Ada 5 buku, Ustadz. Oh, 5? Wah. Saya periksa dulu di laci. Ada, ya betul, Ustadz. Tapi yang di launching di Masjid Istiqlal itu tentang masjid. Saya korek-korek dulu lacinya, Ustadz. Oke. Nah, nanti sekalian mungkin promo, Ustadz. Ya. Yang buku ini, Ustadz. Judulnya apa? Pemberdayaan umat berbasis masjid. Oke. Sudah bisa diakses di Gramedia dan di kantor NUA, Ustadz. Oh ya, jadi peserta yang ingin memiliki buku itu silahkan menghubungi Ustadz Abdul Karim. Ya. Saya sengaja mengangkat pemikiran beliau pada beberapa pertemuan sebelumnya dan insya Allah saya akan mengangkat kembali karena menjadi unik ya. Orang kita berpikir kemana-mana tapi pemikirannya Pak Nasar sendiri kita tidak angkat. Dan kalau tidak ada narasumber lain mengangkatnya nanti ada waktu kita akan coba angkat lagi, terutama beberapa bukunya yang terakhir. Tentu saja yang sesuai dengan bidang saya ya, karena bidangnya Pak Nasar cukup luas. Oke, kita ke tema hari ini yaitu batas pengetahuan. Ya, kita mulai dari pertanyaan, apakah pengetahuan manusia itu tidak terbatas atau tak terbatas? Tidak tak terbatas. Ya, tidak tak terbatas maksudnya terbatas. Jadi, apakah pengetahuan manusia itu terbatas atau tidak terbatas? Kalau pertanyaan itu kita ajukan kepada aliran rasionalisme, ya, rasionalisme itu sebuah aliran yang mengatakan bahwa sumber ilmu pengetahuan adalah akal. Sumber ilmu pengetahuan adalah akal. Itu definisi ringkas dari rasionalisme. Sumber pengetahuan adalah akal. Kalau kita tanyakan kepada rasionalisme, apakah pengetahuan manusia itu terbatas atau tidak terbatas, maka barangkali jawabannya adalah tidak terbatas. Mengapa tidak terbatas? Karena jika ya diandaikan objek pengetahuan itu adalah segala hal ya di luar diri kita, ya, misalnya kita ini punya rasio, menurut rasionalisme rasio itu ada di diri kita. Kemudian segala objek pengetahuan itu adalah segala yang di luar kita, ya segala yang di luar kita, apapun itu, maka rasio kita pada dasarnya bisa menjangkau semua, atau paling tidak hampir semua kenyataan yang berada di luar kita. Baik kenyataan itu kita bisa lihat maupun tidak bisa kita lihat, ya
Kalau bisa kita lihat, kita jangkau. Kalau kita tidak bisa lihat, kita pun jangkau. Lewat apa? Lewat rasio tadi kan. Karena rasio mengandaikan bisa menjangkau hal-hal yang apa namanya, walaupun dia tidak lihat, walaupun dia tidak dengar, ya, walaupun dia tidak raba, ya, dan seterusnya. Karena bisa menjangkau semua itu, maka barangkali ketika ditanyakan kepada rasionalisme, apakah pengetahuan manusia itu terbatas atau tidak, maka kemungkinan jawabannya adalah tidak terbatas. Ya, karena pengetahuan bisa menjangkau hampir seluruh kenyataan, baik kenyataan yang kita bisa lihat maupun yang tidak bisa kita lihat. Ya. Nah, kalaupun ada, ya, kalau menurut rasionalisme, kalaupun ada batas dari pengetahuan itu adalah dibatasi oleh kemampuan rasio itu sendiri. Jadi rasio manusia kan beda-beda, ya. Misalnya saya dengan Ustadz Abdul Karim, ya beda rasionya. Maka batasnya adalah kemampuan saya sendiri dengan kemampuan rasio Abdul Karim. Bukan batas objeknya. Ya, bukan batas objek pengetahuan itu. Sekali lagi yang kita tadi sebut objek pengetahuan adalah segala sesuatu yang di luar diri kita apapun. Ya, yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita raba dan seterusnya. Itu adalah katakanlah itu adalah objek pengetahuan. Karena objek pengetahuan tidak terbatas dan rasio bisa menjangkau ke sana, maka bisa disebut oleh rasionalisme bahwa pengetahuan manusia itu tidak terbatas. Nah, kalaupun terbatas, maka yang membatasi adalah kemampuan rasio itu. Misalnya rasio itu mengalami cacat misalnya, sehingga tidak bisa berpikir dengan baik, maka berarti di rasionya yang bermasalah, bukan pada jangkauan rasio itu sendiri. Yang pada dasarnya rasio itu bisa menjangkau segala hal. Itu bahkan menjadi klaim kaum rasionalisme bahwa mereka bisa memahami, kalaupun tidak segala hal ya hampir segala hal. Nah, belakangan ya keterbatasan kemampuan rasio ini menjadi perbincangan. Karena dulu pada waktu katakanlah rasionalisme ini sedang jaya-jayanya, itu ada optimisme ya bahwa rasio ini bisa menjangkau segala hal, bisa memecahkan segala persoalan lewat rasio. Nah, tapi belakangan ya di abad-abad belakangan mulai ada keraguan terhadap rasio itu. Mulai ada perbincangan, jangan-jangan kemampuan rasio itu tidak semumpuni ya, tidak sehebat yang digaungkan oleh para pengusungnya ya, oleh para pendukungnya. Ya. Lalu pertanyaannya seperti ini, mengapa rasio kok dituduh atau diduga terbatas? Ya, apa yang membatasinya? Kira-kira kalau rasio itu pun terbatas, apa yang membatasinya? Nah, ada yang mengatakan bahwa yang membatasi rasio adalah pengalaman itu sendiri. Jadi pengalaman membatasi rasio. Jadi gini, katakanlah rasio kita ini bisa menjangkau banyak hal. Tetapi rasio ini ya hanya bisa berfungsi, ya, hanya bisa berbunyi. Nah, rasio itu ibarat ini ya, ibarat gendang, ya, gendang. Nah, kenyataan itu ibarat alat untuk memukul gendang itu, alat untuk memukul gendang itu. Jadi gendang ini hanya berbunyi apabila ada alat untuk memukulnya atau dipukul oleh sebuah alat. Bagaimana kalau kenyataannya tidak semua di gendang ini tidak bertemu dengan seluruh kenyataan. Jadi rasio ini tidak bertemu dengan seluruh kenyataan. Sehingga tidak semua kenyataan mampu bisa dipahaminya. Tidak semua kenyataan bisa dipahami oleh rasio ini. Hanya kenyataan yang lewat ya, melalui pengalaman. Ya, hanya melalui pengalaman. Jadi dengan demikian rasio itu juga akhirnya terbatas juga. Oke lah kalau kita bayangkan misalnya rasio itu bisa misalnya gini. Semalam terjadi pertandingan ya, di 16 besar pertandingan antara
apa semalam? Prancis melawan Swiss. Dan Swiss menang mengalahkan Prancis lewat adu penalti. Kita bisa mengetahui bahwa Swiss menang melawan Prancis karena ya sudah terjadi. Ya kita melihatnya. Kita melihatnya. Jadi secara pengalaman itu sudah terjadi dan kita melihatnya. Kita tahu bahwa Swiss menang, Prancis kalah. Nah, pertandingan nanti malam antara Jerman melawan Inggris, ya, itu tidak bisa dijangkau oleh pengalaman. Tidak bisa dijangkau oleh pengalaman. Hanya bisa dijangkau oleh rasio. Kira-kira yang menang siapa? Jadi yang bisa mengatakan siapa yang menang nanti malam itu bukan pengalaman, tetapi rasio. Nah, itulah yang dimaksud dengan rasio, itu menjangkau hampir segala sesuatu, bahkan yang belum terjadi dia bisa prediksi. Prediksi. Tetapi pertanyaannya begini. Prediksi rasio itu selalu berdasarkan pengalaman yang sudah pernah terjadi. Selalu berdasarkan pengalaman yang sudah pernah terjadi. Nah, bagaimana seandainya belum ada pengalaman tentang pertandingan antara Inggris dengan dengan Jerman? Bagaimana kalau seandainya belum ada, maka tidak ada data yang bisa diolah oleh rasio untuk memperkirakan siapa yang kira-kira menang. Begitu pula misalnya tidak ada data dalam bentuk kenyataan, dalam bentuk pengalaman tentang data para pemain Inggris dan para pemain Jerman. Tidak ada datanya, blank sama sekali. Ya, tentang kemampuan mereka ketika bermain di klub masing-masing para pemain itu, maka tidak akan ada data untuk memprediksi pertandingan nanti malam antara Inggris dengan Jerman. Nah, karena itu walaupun rasio ini mampu menjangkau hal-hal di luar pengalaman, bahkan bisa memprediksi sesuatu yang belum terjadi, tetapi bahan atau data yang bisa diolah oleh rasio itu tetap adalah kenyataan-kenyataan yang sudah ada sebelumnya. Tidak mungkin rasio bisa memberi prediksi apabila data yang sebelumnya sama sekali nggak ada yang masuk. Maka dia pun akan menjadi blank untuk memperkirakan siapa yang menang antara pertandingan antara Inggris dengan Jerman. Nah, karena itulah di situ muncul tadi ada ada optimisme bahwa rasio bisa mengetahui segala hal, tetapi kemudian belakangan ada kecurigaan bahwa jangan-jangan rasio juga tidak semumpuni itu, ada batasannya. Terus pertanyaannya batasannya apa? Ya batasannya adalah pengalaman. Nah, dalam hal ini pengalaman yang dimaksud adalah data-data tentang Inggris dan tentang Jerman. Nah, data-data itulah yang dia olah. Nah, dengan demikian ya kita bisa menyimpulkan sementara bahwa ya jangan-jangan memang rasio itu juga ada keterbatasannya, dan keterbatasannya adalah pengalaman itu. Nah, pada dasarnya segala yang terjadi di luar diri kita manusia atau juga di dalam diri adalah informasi yang tak terbatas. Jadi apapun yang terjadi di luar diri kita itu sungguhnya adalah sumber informasi yang tak terbatas. Tetapi tidak semua sumber itu berubah menjadi informasi. Jadi walaupun segala yang terjadi ini adalah informasi, tapi tidak semuanya adalah berubah menjadi informasi. Dia bisa hanya mungkin saja hanya menjadi pengalaman yang berlalu, peristiwa yang berlalu begitu saja, tapi tidak melahirkan informasi. Ya, namun hanya jadi kapan dia menjadi informasi? Namun hanya ketika terjadi kontak antara siapa? Antara diri manusia dengan sumber informasi tersebut, maka terjadilah yang namanya pengetahuan atau terjadilah yang namanya informasi. Jadi katakanlah contoh Ustadz Abdul Karim putus cinta misalnya kan, putus cinta. Tetapi tidak sampai berita itu nggak sampai ke saya. Jadi itu peristiwa tetapi tidak menjadi informasi bagi saya. Karena tidak terjadi kontak antara saya dengan peristiwa putus cintanya Ustadz Abdul Karim. Atau dia jatuh cinta lagi, itu nggak tahu, pokoknya putus cinta atau jatuh cinta. Intinya ketika itu terjadi tetapi tidak terjadi persentuhan antara saya dengan peristiwa itu,
maka tidak menjadi informasi walaupun itu sesungguhnya adalah sumber informasi. Nah, kontak antara saya atau kita dengan sumber informasi itulah yang disebut dengan persepsi. Itulah yang disebut persepsi. Jadi kalau tidak terjadi kontak, tidak terjadi persepsi. Kalau tidak terjadi kontak, maka tidak terjadi persepsi. Karena kalau tidak terjadi persepsi, maka tidak terjadi atau tidak lahir sebuah informasi atau tidak lahir sebuah pengetahuan atau bahkan ilmu pengetahuan. Nah, contoh lain misalnya disebut persepsi itu seperti ini. Misalnya ada suara yang merambat. Ya. Merambat itu baik merambat di udara maupun merambat di benda-benda. Ya. Kemudian ini cerita tentang bagaimana persepsi lahir. Ya. Kemudian ditangkap oleh telinga. Jadi merambat kemudian ditangkap oleh telinga kita. Kemudian memicu serangkaian peristiwa di dalam saraf, ya, saraf kita, lalu menghasilkan yang namanya pendengaran. Ya. Lahirlah yang namanya pendengaran. Ya, kalau misalnya suara itu, ya, karena terlalu jauh misalnya, maka bisa saja tidak memicu peristiwa di dalam saraf karena kejauhan atau suaranya kekecilan, maka tidak menghasilkan pendengaran juga, tidak akan menghasilkan pendengaran. Nah, setelah lahir namanya pendengaran, ya, pendengaran kemudian dikirim ke rasio. Nah, rasio lah yang mengolah informasi tadi untuk bisa dipahami. Oh, ini suaranya Ustadz Abdul Karim. Maaf. Oh, ini suara saya, misalnya, dan seterusnya. Nah, kejadian itu, ya, kejadian pendengaran itu pada diri manusia itu sudah berlangsung, udah lama sekali, ya. Jutaan tahun lalu, ya, sejak manusia pertama hadir itu peristiwa demikian sudah terjadi berulang-ulang, triliunan kali atau lebih dari itu. Aduh, maaf. Kemudian melahirkan keyakinan pada manusia bahwa pendengarannya bisa dipercaya, ya, untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Karena bisa dipercaya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, maka hasil dari pendengaran itu, ya ini contoh pendengaran saja, bisa dipakai untuk memutuskan apakah melakukan sesuatu atau tidak melakukannya. Nah, sekali lagi tadi saya ingin katakan bahwa tidak semua, ya, peristiwa di luar itu bersentuhan, ya, dengan indera kita. Tidak semuanya. Ada banyak peristiwa yang berlalu begitu saja tanpa dicerap oleh indera, dan karena itu tidak menghasilkan namanya persepsi dan kemudian tidak melahirkan namanya pengetahuan. Nah, itulah yang disebut dengan keterbatasan indera. Ya, tadi kita sudah bicarakan tentang keterbatasan rasio seperti apa. Sekarang adalah keterbatasan indera. Ya. Nah, itulah yang keterbatasan indera dari pengetahuan. Itulah keterbatasan indera dan itulah yang membuat pengetahuan kita menjadi juga ikut-ikutan terbatas. Dengan adanya keterbatasan indera seperti ini, dengan adanya keterbatasan rasio juga seperti itu tidak menandakan bahwa kita tidak perlu percaya sama rasio kita karena karena terbatas. Begitu pula kita juga tidak bisa mengatakan bahwa kita tidak perlu percaya sama indera kita karena indera itu juga terbatas. Ya, bukan berarti tidak bisa dipercaya. Ya. Itu hanya membuat kita tahu, ya, bahwa indera memiliki keterbatasan, rasio juga memiliki keterbatasan. Itu saja. Itu menjadi pengetahuan bagi kita bahwa rasio dan indera memiliki keterbatasan. Bukan berarti, ya, indera
dan rasio ini tidak layak dipakai. Ya. Sama kalau kita punya uang misalnya 10.000 bukan 100.000, maka bukan berarti uang 10.000 itu tidak perlu dipakai. Ya dia hanya tidak bisa beli apa ya, misalnya beli sesuatu yang seharga 100.000 itu saja. Tapi bukan berarti tidak bisa dibelikan hal lain. Bukan berarti ya udah kalau begitu karena nggak bisa dibeliin ini yang harganya 100.000, ya udah dibuang aja uangnya. Ya boleh sih buang aja. Nanti saya dengan Ustadz Abdul Karim yang pungut uang itu. Tapi maksudnya adalah bukan begitu ceritanya. Bukan berarti jadi tidak berguna. Nah, selain itu kita menjadi sadar ya bahwa pengetahuan kita itu sesungguhnya terbatas ya, sangat terbatas. Nah, pengetahuan yang terbatas inilah yang kita pakai dalam hidup kita. Ya. Nah, apa namanya? Apa sih namanya? Pelajaran yang bisa kita ambil yang lain adalah bahwa ya kalau sesuatu itu tidak masuk akal kita, ya kita bisa menolaknya. Kita bisa menolaknya karena tidak masuk akal bagi kita. Tetapi kalau bagi orang lain itu masuk akal, ya kita tidak bisa mengatakan, ya tiba-tiba menuduh kamu salah, ya orang itu kita tuduh salah. Bisa saja menurut akal dia itu masuk, walaupun menurut akal kita nggak masuk. Kenapa? Ya kita masing-masing punya keterbatasan rasio tadi kan, kita sudah bilang seperti itu. Sehingga kita tidak layak mudah menyalahkan orang lain, tidak layak. Sama dengan pengalaman misalnya, ya pengalaman. Nah, kita bisa tidak percaya atau bukan tidak percaya, tapi menolak pengetahuan tentang sesuatu yang kita tidak bisa lihat, ya tidak pernah lihat. Misalnya, karena saya tidak pernah melihat A, maka menurut saya A itu tidak ada. Ya bisa saja kita mengatakan begitu. Ya. Kenapa? Ya karena kita nggak pernah lihat misalnya. Tetapi jangan sampai kita tiba-tiba menyalahkan orang kalau orang itu misalnya mengaku pernah melihat A. Ya, hanya karena kita tidak melihatnya, kita tidak bisa menghakimi salah orang yang mengatakan pernah melihatnya dan mengetahui tentang A itu tadi. Ya, tidak bisa. Kita bisa tidak. Perlu perenungan, perlu penelitian lebih dahulu untuk sampai pada kesimpulan apakah kita menyalahkan orang itu atau tidak. Tidak boleh serta-merta. Ya karena kalau kita ya tadi melakukan yang tadi itu tentang rasio kita, karena rasio kita mengatakan tidak, tapi rasio orang mengatakan iya misalnya, dan kita tiba-tiba menyalahkan orang itu atau serta-merta menyalahkannya, berarti tadi kita tidak menyadari keterbatasan rasio itu sendiri. Ya begitu pula kalau ada pengalaman yang karena kita tidak pernah mengalaminya, kita kemudian mengatakannya tidak ada. Kemudian ada orang yang pernah mengalaminya dan mengatakannya ada, kalau kita tiba-tiba menuduhnya, berbohong misalnya, maka sebenarnya kita sedang tidak menyadari betapa terbatasnya yang namanya indera itu. Nah, dengan demikian misalnya, bisa saja ya antara rasio satu orang dengan rasio orang lain itu ya, karena sama-sama terbatas, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, kedua-duanya bisa saling mengoreksi. Ya, bisa saling mengoreksi. Misalnya, karena kita tidak pernah melihat suatu hal, kemudian kita menyangkanya tidak ada. Nah, tapi karena orang lain pernah melihatnya, maka mungkin itu bisa menjadi bahan pertimbangan untuk kita untuk mengatakannya ada. Kenapa? Karena ada orang lain yang pernah melihatnya. Ya. Bahwa nanti kita memutuskan untuk tetap tidak percaya itu ada, atau memutuskan itu ada, itu urusan lain. Tetapi data yang pernah dialami oleh orang lain itu penting untuk kita pakai pertimbangan untuk mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya. Begitu pula rasio misalnya bagi kita tidak masuk akal, tetapi bagi orang lain masuk akal, maka mungkin kita perlu mendengar penjelasan dia, kok hal itu masuk akal. Nah, dengan demikian kita membuka peluang ya, untuk mengoreksi pendapat kita, jangan-jangan kita yang salah dan jangan-jangan dia yang benar. Ya. Dengan seperti itulah kita mencari yang namanya kebenaran. Nah, ada satu hal ya juga yang terakhir bisa menjadi catatan bagi kita ya dalam hal ini tentang penginderaan ini ya.
bahwa apa? Tadi saya sudah bercerita tentang persepsi ya, persepsi. Jadi ketika kita bertemu dengan segala hal di luar diri kita, maka terjadi namanya persepsi. Ya, persepsi. Ya, misalnya contohnya tangan kita bersentuhan wajan ya, saat menggoreng. Dulu waktu saya di pesantren sering banget ini tangan saya belang-belang ya karena sering bersentuhan dengan wajan atau bahkan ketumpahan minyak goreng. Baik sengaja maupun tidak sengaja. Ya. Nah, ketika terjadi persentuhan itu, ya itu yang disebut persepsi. Itu contoh persepsi. Ya. Itu contoh persepsi. Jadi ketika terjadi persentuhan antara diri kita dengan sesuatu di luar diri kita, contohnya kayak gitu ya, maka itu yang disebut persepsi. Nah, persepsi itu sungguhnya peristiwa yang sangat singkat, ya, momentum yang sangat singkat, hanya mungkin 1/1000 detik, ya. Itu yang sangat singkat. Tetapi walaupun singkat, itulah yang paling benar. Itulah yang paling benar. Paling benar dibandingkan apa? Nah, dibandingkan, nanti saya ceritakan dibandingkan dengan apa. Jadi ketika peristiwa pengetahuan ini terjadi, peristiwa persepsi terjadi, maka itulah peristiwa pengetahuan yang paling benar. Ya. Tetapi yang unik adalah walaupun dia benar, ya karena sangat singkat, sangat sekejap, ya, momentum itu hampir-hampir tak terkatakan. Hampir-hampir tak terkatakan. Lebih merupakan diam. Nah, posisi diam itu bisa kita sebutkan hanya semacam rasa saja pada waktu itu terjadi, ketika tangan itu bersentuhan dengan wajan tadi. Nah, setelah terjadi itu, maka tadi saya sudah ceritakan bagaimana peristiwa itu kemudian menyengat, kemudian diikuti oleh semacam peristiwa yang merangsang ya saraf ya, kemudian lalu direspon oleh otak, maka muncullah tanggapan terhadap persepsi itu. Ya, tanggapan terhadap persepsi itu. Nah, tanggapan itu barangkali tiba-tiba memunculkan kata di bibir misalnya panas, ya, jadi panas. Tetapi yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahwa keluarnya kata panas di bibir itu bukan lagi persepsi yang tadi, ya, ketika terjadi pertama kali itu. Ketika momentum persepsi itu terjadi, ya. Tetapi sudah merupakan hasil olah otak terhadap apa yang terjadi sebelumnya. Jadi sudah berjarak, ya, sudah ada peristiwa aslinya di sini, kemudian persepsinya tanggapannya ada di sini. Sudah ada proses lama. Dan proses lama itu sangat mungkin mereduksi kejadian yang sebenarnya terjadi. Sangat mungkin mereduksi. Contoh misalnya Ustadz Abdul Karim Bakri ya, lagi mengangkat galon. Pernah ngangkat galon Ustadz Abdul Karim? Sering, Ustadz, sering. Sering ya. Kalau lewat depan saya tanya, berat nggak tuh? Ustadz Abdul Karim pasti bilang, oh berat banget ini, kata dia. Tapi coba kalau cewek cakep yang nanya, kira-kira jawabannya apa? Berat nggak? Ringan. Nah, sebuah peristiwa yang sama, tapi setelah melalui proses serangkaian peristiwa di saraf, kemudian dikirim ke otak, kemudian keluar lewat lisan, maka bisa saja beda jawaban untuk peristiwa yang sama. Itu yang saya maksud sudah berjarak ya antara peristiwa yang pertama kali terjadi kemudian lahir dalam bentuk dalam bentuk kata-kata ya terhadap peristiwa itu. Ya, saya kira itu sebagai ini saja, sebagai pengantar ya. Kalau ada yang hendak didiskusikan atau dibicarakan tentang batas pengetahuan ini,
Silakan Ustadz Abdul Karim Bakri. Baik, Ustaz.